Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Selamat sore Bu. Terima kasih Ibu ucapkan atas ketersediaan adik-adik yang mau berhadir pada hari ini. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini apakah adik-adik semua sudah pernah melaksanakan konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah. Oke, baik. Sebelum itu, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok ya. Konseling kelompok adalah proses bantuan oleh konselor untuk memanfaatkan dinamika dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi nanti adik-adik akan menceritakan permasalahannya dan ada juga yang akan memberi solusi untuk permasalahan adik-adik semuanya. Apakah adik-adik semua sudah paham? Paham Bu. Oke, baik. Sebelum kita memasuki konseling kelompok, alangkah baiknya adik-adik untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Setelah perkenalan, kita saling menyapa ya. Pada adik terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jumatri, JUMATRI, dipanggil Jun. Halo Jun. Selanjutnya kepada kamu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Andi Hayani Damani. Teman-teman semua bisa panggil saya Andi. Halo Andi. Oke, kita tadi sudah perkenalan. Di sini ada Adik Jum, dan di sini ada Adik Anggi. Oke, sebelum kita memasuki inti dari konseling kelompok itu, sebelum kita memasuki inti dari konseling kelompok itu, kita memasuki ice breaking dulu ya. Itu gunanya untuk mempercayakan suasana dan mengakrabkan kita semua. Oke, namanya itu game ice breaking, tepuk pagi, siang, malam. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Kalau tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, kalau tepuk malam setengah. Oke, baik. Coba kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Salah. Oke, kita mulai ya. Tepuk siang, tepuk malam, pagi, siang, malam, pagi, malam, pagi, malam, siang, pagi. Sepertinya belum berkonsentrasi. Kita mulai terakhir nih ya, oke. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sudah ya. Sudah. Oke, sepertinya sudah ya ice breakingnya. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang azas-azas dalam konseling kelompok. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, yakni masalah yang kita bahas di dalam kelompok ini tidak boleh diketahui oleh orang lain maupun setelah ataupun sebelum gitu. Jadi tidak boleh ada yang mengetahui, hanya orang yang ada di dalam kelompok ini yang mengetahui. Oh, jadi Bu, dalam konseling kelompok ini harus dirahasiakan ya Bu permasalahannya? Betul, harus dirahasiakan. Sudah paham? Paham Bu. Oke, sebelum itu alangkah lebih mantapnya kita sumpah konseling kelompok. Adik-adik semua, anak-anak semuanya bisa mengikuti Ibu. Oke, tangannya di dada sendiri. Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan apapun yang ada dan diceritakan teman-teman saya. Tidak akan saya sebarluaskan di tempat lain, kapanpun dan dimanapun itu. Dan saya akan tetap menjaga kerahasiaan ini. Oke, selesai ya janjinya.
Oke, sebelum itu apakah ada yang ingin adik-adik sampaikan atau adik tanyakan kepada Ibu? Sepertinya tidak ada lagi Bu, sudah paham. Paham. Oke, baik, berarti sudah paham ya. Sebelum itu Ibu akan menanyakan permasalahan yang adik-adik alami. Oke, pada adik-adik yang mau menyampaikan permasalahannya bisa bisa disampaikan di sini. Saya Bu, Oke, dan kalau dari Anggi sendiri Bu, kalau Anggi di kelas sering ngantuk gitu Bu. Jadi kalau mengikuti pelajaran juga kurang fokus gitu Bu. oh, berarti yang itu kurang fokus dan merasa ngantuk saat kelas. Selanjutnya kepada Jum, gimana permasalahannya? Kalau permasalahan saya Bu, saya sering terlambat Bu ke sekolah karena ya begitulah Bu. Oke, kamu sering terlambat di sekolah juga, berarti sering dihukum juga berarti ya kan? Iya betul. Oke, kita sudah menangkap dua permasalahan dari Anggi dan Jum. Terlebih dahulu nih kepada permasalahannya Anggi nih. Kan tadi merasa ngantuk dan tidak fokus ya Anggi di Iya kelas. Oke, mari kita sama-sama mencari solusi untuk membantu Anggi. Yuk, apa ini masalah solusi apa yang bisa kita berikan Bu Anggi? Saya Bu, Pada Jum? jadi Bu, kalau dari saya sendiri, solusi yang bisa saya berikan mungkin kepada Anggi dan juga untuk diri saya sendiri juga Bu, karena di kelas saya juga sering ngantuk, jadi saya kadang praktekin apa yang saya sampaikan. Nah Bu, saya biasanya kalau misalnya lagi ngantuk, saya cuci muka Bu, ke kamar mandi gitu, karena kalau kena air biasanya kan lebih segar gitu Bu. Oh, baik, bagus sekali kamu cuci muka. Selanjutnya apa lagi nih biar tidak ngantuk? Mungkin Bu, kalau tadi kan Jumatri bilang bisa cuci muka. Mungkin kalau saya pikir mungkin saya bisa keluar sebentar gitu Bu, permisi ke guru mata pelajaran saya untuk melihat melihat warna-warna seperti warna hijau. Kan banyak lingkungan di depan-depan itu kan banyak bunga-bunga Bu, ataupun banyak daun-daun yang berwarna hijau. Karena kalau mata kita lihat yang warna hijau-hijau kan pasti lebih segar gitu. Mungkin kalau dari saya, mungkin kalau untuk saya sendiri seperti itu Bu. Jadi kalau disimpulkan dari Jum tadi juga, mungkin saya bisa cuci muka dulu. Setelah saya cuci muka, baru saya bisa permisi sebentar sekalian untuk melihat tumbuhan-tumbuhan lah, supaya mata saya bisa segar lagi dan tidak ngantuk dan bisa fokus setelah itu Bu. Nah, bagus, Anggi sudah bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Jumatri. Satu lagi nih, tambahin. Kalau bisa tidur tuh jangan terlalu larut malam. Jadi Anggi tadi bisa ditambahin, tidak boleh tidur terlalu malam. Sebelum kalau ngantuk bisa cuci muka. Lalu kalau misalnya kurang fokus atau masih ngantuk juga, bisa lihat di sekitar daun-daun yang hijau, bunga-bunga atau lain sebagainya yang bisa menambah konsentrasi Anggi agar lebih fokus dan tidak ngantuk lagi. Selanjutnya ke permasalahan Jum nih. Tadi katanya sering terlambat. Oke, apa nih solusi yang bisa kita berikan untuk membantu si Jumatri? Saya Bu, Anggi. mungkin kalau saya untuk Jumatri, kalau memang terlambat, saya juga sering terlambat. Cuman ada beberapa hal yang bisa saya lakukan agar saya tidak terlambat. Yang salah satunya mungkin setelah kita sholat subuh, kita nggak usah tidur lagi gitu. Kita langsung berbenah, mandi semuanya untuk sarapan, ataupun menyiapkan apapun yang harus kita siapkan untuk kita bawa ke sekolah. Jadi intinya gimana cara kita bisa mengontrol ataupun manage waktu kita. Contohnya ini kita sholat subuh jam 5. Setelah sholat subuh kita mungkin sebelum sholat subuh kita mandi, setelah itu kita memakai baju seragam kita, lanjut kita sarapan, dan setelah sarapan lanjutlah kita untuk membenah-benah untuk berangkat ke sekolah. Jadi intinya jangan tidur lagi gitu, langsung melakukan kegiatan yang harusnya kita lakukan agar kita tidak terlambat. Oke, bagus. Solusi yang sangat bagus yang diberikan Anggi, yaitu tadi harus bisa mengatur waktu selesai subuh, harus langsung cari kegiatan lain agar tidak tidur. Kalau dari Jumatri sendiri, coba solusi apa biasa yang bisa Jum berikan tetapi belum bisa Jum laksanakan gitu? Ya kalau dari saya sendiri Bu, memang kalau bangun cepat saya bangun cepat Bu. Cuman memang karena rumah saya jauh dari sekolah dan berangkat juga karena saya kan numpang gitu Bu sama teman saya, jadi agak susah. Mungkin kedepannya saya juga lebih ini ya Bu, mengatur juga waktu saya. Dari apa yang katakan Anggi memang benar, saya juga
mengajak mungkin teman saya, karena saya terlambat berdua Bu biasanya sama teman saya. Jadi saya mungkin berdiskusi juga sama teman saya agar kami bisa mengatur waktu biar lebih cepat begitu Bu berangkat ke sekolah. Gitu Bu. Oke, baik. Jum tadi juga sudah menjelaskan kalau kalau biasanya dia terlambat karena rumah Jum yang jauh dan gitu, memang kadang menunggu teman juga. Dan tadi juga Anggi sudah memberikan solusinya. Jadi Jum sudah bisa memahami sudah ke depannya bagaimana. Pada Anggi sudah menanya juga ke depannya bagaimana. Sudah. Oke, baik. Oke, sepertinya kasus ini sudah kita selesaikan, didapat solusinya masing-masing. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Setelah selesai ini, Ibu mau nanya ini, karena sudah selesai, bagaimana nih kesan-kesan yang adik-adik berikan setelah melakukan konseling kelompok ini? Kepada adik Anggi dulu nih. Kesannya pastinya senang Bu, karena dimana di sini saya pribadi bisa konsultasi sama ibu, yang mungkin saya bisa bercerita tentang permasalahan saya, dan dengan saya bercerita saya jadi bisa tahu hal apa yang harus saya lakukan ketika saya terjadi hal seperti itu lagi, seperti yang saya tadi mengantuk gitu. Jadi saya bisa saya bisa langsung cuci muka, saya bisa langsung melihat keluar, ataupun dengan gimana cara saya supaya saya bisa tidur lebih cepat. Itu dari saya sangat senang. Baik, berarti kalau sudah senangnya dia sudah bisa menyelesaikan dan mendapat solusinya. Kepada Jumatri nih, gimana nih kesannya setelah melaksanakan konseling kelompok pada hari ini? Saya hampir sama juga Bu dengan Anggi. Saya senang dan bersyukur juga karena hari ini melakukan konseling kelompok bersama Ibu dan juga teman-teman. Nah, jadi Bu, tadi juga dari apa yang kita diskusikan, saya juga mengetahui bahwasanya saya kurang dalam memanajemen waktu. Jadi saya kedepannya akan berusaha mungkin Bu untuk memanajemen waktu yang saya miliki, sehingga mungkin apa yang jadi masalah saya dapat teratasi gitu Bu. Oke, bagus, hebat. Kamu sudah bisa menyimpulkan dari konseling kita pada hari ini. Terima kasih Bu. Oke, selesai sudah. Untuk konseling kelompok berikutnya kepada Anggi dan Jum, kira-kira kapan nih kita lakukan konseling berikutnya untuk melihat sejauh mana perkembangan Anggi dan Jumatri? Kira-kira kapan? Mungkin kalau dari saya Bu, diskusikan nanti ya Bu, karena berhubung kami juga belum tahu jadwal kelas kami. Tapi kalau memang bisa kami informasikan aja. Oke, baik. Nanti ya waktunya kalian informasikan kembali ya. Baik, selesai sudah konseling kelompok pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaan Anggi dan Jumatri sudah mau melakukan konseling kelompok pada hari ini, dan Anggi dan Ju sudah dapat menyelesaikan atau permasalahannya, sudah mendapat solusinya. Semoga kedepannya dapat berjalan lebih baik dan tidak terkendala apapun. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Anggi.